Selamat berjumpa kembali dengan Akpi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, kembali kita akan bicara, mendiskusikan tentang teknik-teknik utama konseling. Ya, nanti ada diskusi, kemudian akan ada diskusi kelompok sesuai dengan informasi yang dikirim oleh Non Ica tentang ada diskusi kelompok yang akan diteruskan di menjadi PR ya, itu nanti akan kita mulai diskusi sedikit kelompok dan sebagainya, karena itu diteruskan di kelompok selama 2 minggu ke depan. Sekali lagi fokus kita pada Ian sebagai contoh ya kan. Ini alokasi waktu kita. Mudah-mudahan kita ada waktu 20 menit untuk mengawali diskusi kelompok kita dan nanti diteruskan pada sebagai tugas kelompok. Sekali lagi kita kembali ke rumpun-rumpun teori psikologi ya. Ada psikodinamika, kemudian ada eksperiensial dan relasional yang biasa disebut dengan humanistik, teori psikologi humanistik atau mazhab humanistik, dan yang ketiga behavior, ya kan? Psikodinamika melahirkan pendekatan psikoanalitik. Sudah kita bahas dengan teknik-tekniknya, ciri-cirinya. Jadi kembali lagi, ketika kita menghadapi konseli tidak perlu bingung, karena kita sudah paham ranahnya, persoalan yang harus digumuli, kemudian titik tekannya, kemudian tujuannya, kemudian peran kita apa, semua sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, kalau belum jelas bisa dibaca di bab 8 atau slide yang saya bagikan. Kalau belum jelas silahkan kunjungi Akpi Faktual. Kalau belum jelas lagi silahkan cek di Opung Google atau Eyang Google atau Opa Google, semua ada di situ ya. Itu. Nah, yang terakhir, kalau memang masih diperlukan, silahkan diskusi dengan saya, ya. Cek ke Ica atau ke saya langsung dengan telepon saya, apakah bisa mendiskusikan pendekatan tertentu, ya. Pasti saya akan menolong dan dengan terbuka saya menolong, khususnya kalau misalnya ada kasus-kasus yang perlu ditekankan, ya. Ini pohon utamanya, ya kan? Tuh. Saya kira di situ tadi sudah saya kemukakan, ya. Ketika kita bicara mengenai rumpun besarnya behavioral, juga kognitif itu dikembangkan, tetapi rumpunnya sebenarnya masih behavioral atau perilaku, ya. Saya di depan pernah kemukakan ketika orang mendefinisikan ilmu psikologi adalah ilmu jiwa. Nah, itu berarti dia masih menganut aliran psikoanalitik. Ya, tetapi ketika ditambahkan ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari dan mendefinisikan secara sistematik jiwa, perasaan, pikiran, itu sudah campur aduk, tidak hanya ilmu jiwa, tidak hanya psikoanalitik, tapi sudah ada emosinya, berarti sudah ada tambahan humanistik. Kemudian ditambah lagi perilaku. Kalau kita bilang perilaku, berarti fokusnya sebenarnya teorinya rumpun besarnya adalah behavior, karena membahas perilaku, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, itu tidak lagi menggunakan pendekatan psikoanalitik atau psikodinamika dan humanistik, dia langsung behavior, perilakunya, kan gitu ya. Dan saya kira ini menolong, ya. Kita masih akan lihat sore ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ada TA, itu singkatan dari Transactional Analysis, ada bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia analisis transaksional, kemudian behavioral sendiri, kemudian rasional emotif, dan reality approach, atau yang kadang-kadang disebut juga dengan
reality therapy atau terapi realitas. Ya, oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pendekatan TA atau transactional analysis atau analisis transaksional. Ingat, saya ingin menjawab Ibu Krista sekaligus kita tidak perlu bingung. Kalau diagnosa kita, persoalan utama yang dialami oleh orang itu tentang masalah komunikasi, mungkin pendekatan yang perlu kita gunakan adalah TA ini. Karena ingat di situ menolong Ian memahami dan mengubah skrip komunikasinya. Tentu skrip yang tidak sehat, selalu begitu kan? Karena akan menolong. Itu berarti ya kalau kita menggunakan pendekatan konseling pastoral tentang menyembuhkan, yang disembuhkan adalah skrip komunikasinya. Nanti kita akan bicarakan skrip itu apa sih sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, dan itu berarti juga mengubah pola komunikasi Ian menjadi skrip dewasa ke dewasa. Apa yang disebut dengan skrip dewasa ke dewasa itu berarti dalam bahasa umum I am okay, you are okay. Saya merasa nyaman dan Anda merasa nyaman, kan begitu ya. Nah, dan ini kunci dari analisis transaksional. Komunikasinya dewasa dengan dewasa. Tadi Pak Bung Ayub Alexander menanyakan itu kan, saya kira. Nah, ketika kita menjadi konselor, apakah model komunikasi kita menimbulkan ancaman enggak? Ya kan? Itu. Kalau menimbulkan ancaman berarti kita tidak menempatkan konseli dalam posisi sejajar dengan kita. Dan itulah sejak awal saya katakan, saya tidak menggunakan paradigma penggembalaan. Karena kalau paradigma penggembalaan itu sudah menempatkan kita sebagai pemimpin di gereja. Itu kunci. Ya. Kita mau berteori muluk-muluk, tapi ketika orang bicara mengenai gembala, menggembalakan bawa tongkat lagi gambarnya, itu berarti kita mendudukkan diri dalam posisi yang lebih tinggi, ya, dan itu umat. Makanya saya heran kenapa sekarang kalau kita bilang jemaat itu seolah-olah itu orangnya. Padahal sebenarnya kan jemaat itu organisasinya. Kalau istilah perusahaan itu korporasinya, sistem sosialnya. Sedang jemaat yang kadang-kadang kita sebut jemaat itu kan warga jemaat. Warga dari sistem itu. Nah, makanya saya juga heran ya, mahasiswi saya bilang jemaat. Maksudnya orangnya. Nah, itu kalau kita bilang orangnya kita panggil jemaat, berarti kan kita posisi pemimpin. Ya kan, ini saya kira di situ ya. Makanya sejak awal saya kemukakan bahwa saya tidak menggunakan lagi paradigma penggembalaan. Mau dengan teori pastoral teologi yang sangat indah, tetapi saya masih yakin dan saya belum bisa diyakinkan bahwa itu gembala bukan paradigma pemimpin. Ya, saya kira di situ itu asumsi saya. Ya, nah. Berarti tekniknya adalah skrip komunikasi. Skripnya apa sih? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Teknik yang paling utama bisa menggunakan teknik-teknik behavior yang lain, tetapi kunci utama dari pendekatan ini adalah role play. Ya. Role play tidak harus ngomong-ngomong ya, misalnya. Contoh yang paling sederhana. Kalau suami pulang tiba-tiba wajahnya itu seru, itu kan berarti dia menunjukkan dia lebih tinggi dan orang yang di rumah lebih rendah. Nah, sekarang bagaimana misalnya ya tanpa omong-omong mungkin mengubah ya, kemarin saya beri contoh orang di rumah sakit kan, pasien sama pasien ya kan, mungkin dia bos di perusahaan ya, mungkin melihat saya orang biasa dan sebagainya ya, atau bahkan mungkin tidak orang karena itu orang asing, ya kan gitu ya. Nah,
Nah, itu melatih orang, contoh paling sederhana. Kalau di gereja kan kita bilang di dalam khotbah, Bapak Ibu harus saling senyum. Itu kunci ya. Nah, di dalam konseling harus maju satu langkah lagi. Bukan hanya kita harus senyum kepada orang lain, tetapi melatih orang bersenyum. Bersenyum dengan suaminya, bersenyum dengan istrinya, bersenyum dengan anaknya. Kalau kita di gereja itu persiapan pernikahan, istri harus menyayangi suami, suami harus menyayangi istrinya. Tapi how to, bagaimana itu? Nah, itu tugas konseling, melatih. Mungkin orang seumur-umur tidak pernah bilang terima kasih kepada orang yang menolong. Dan itu kan, oh kamu harus mengucapkan terima kasih kepada yang menolong. Itu kan mulut. Tetapi konseling maju satu langkah lagi, melatih di situ. Orang mengucapkan terima kasih. Orang mengucapkan bahasa yang baik, bukan nyinyir. Bukan kritik pedas tanpa arti. Dan ini tugas konseling Bapak Ibu semua. Kita harus maju satu langkah lagi. Saya perhatikan ya, di rumah saya ini mungkin sekitar 50 meter ada counter HP. Ya, mbak-mbak yang jaga di counter itu selalu pagi, saya baru jalan kaki pulang, selalu melihat dia bagaimana masuk kantor. Ya, setiap pagi saya perhatikan mbak-mbak ini diantar, turun dari motor, entah yang antar siapa, pacarnya, suaminya, ayahnya, saya nggak tahu, Pak D-nya, tukang ojek. Tapi selalu saya perhatikan orang ini nggak pernah mengucapkan terima kasih. Yang ngantar juga langsung muter balik motornya, dia langsung masuk membuka kunci itu. Nah, ini bagus nggak dari sisi itu? Ya, mungkin menurut saya tidak. Ya, saya sebagai orang yang lewat, saya nggak bisa memberi nasihat, Mbak, mau bilang terima kasih. Itu kalau saya khotbah, saya memberi nasihat. Tetapi ketika saya menjadi konselor dan dia merasa bahwa itu harus diubah, akan saya latih. Bagaimana mengucapkan terima kasih, tersenyum, mungkin mengarahkan mukanya dengan baik dengan orang yang menolong. Terima kasih ya Bapak, bukan hanya cukup saya nasihati, tapi saya latih. Sekali lagi, konseling maju satu langkah lagi dari khotbah. Dan itu berarti dalam secara teori, teologi praktika, konseling melanjutkan itu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu yang biasa dulu belanja di Alfa masih kurang ya, Indomart. Kadang-kadang saya lebih sering mengucapkan terima kasih kepada counter girl di balik kasir itu. Padahal sebenarnya kan yang harus terima kasih siapa kan? Itunya ya, dulu tidak pernah selamat datang, selamat berbelanja di Indomart, nggak ada. Jadi itu kan dilatih oleh HRD-nya sebagai sebuah juklak, sebagai sebuah petunjuk pelaksanaan, juknis, petunjuk teknis. Kalau ada orang masuk selalu ditanya. Dan tambah lagi, Pak, apa beli rokok kan gitu. Itu kan juknis, ada juknisnya. Ya. Jadi sekali lagi itu semua dilatih. Kalau nggak dilatih, saya kira tidak ada perubahan teman-teman yang bekerja di Indomart atau Alfamart. Alfamart masih kurang menurut saya. Ya, Indomart sudah dilatih itu. Ya. Jadi itulah tugas konseling. Sekali lagi, menganalisis skrip. Tekniknya role play. Nah, ini tokohnya ya, Eric Bernstein, itu Bernstein-nya disebut dengan Bernie, ya. Sekali lagi umurnya panjang juga Bapak Ibu semua, 80 berapa ini? Ya. 60 tahun ya, karena sakit juga dan sebagainya. Dan yang bekerja sama dengan Eric Berne menciptakan teori-teori, ya tadi saya sebut I am okay, you are okay, yaitu adalah muridnya sekaligus teman kerjanya adalah Thomas Anthony Harris, ya umurnya panjang 85 tahun, sekarang sudah meninggal ya itu. Jadi kita sekali lagi bangga menjadi bagian dari
gerakan keluarga, psikologi, psikoterapi, dan konseling psikospiritual atau konseling pastoral. Ya. Nah ini tadi saya katakan kan skripnya. Jadi menurut Eric Berne diteruskan oleh Harris, Thomas Anthony Harris, ada 3 skrip. Sesudah melalui penelitian, eksperimen, mengamati, membuat kuesioner, Eric Berne menemukan 3 pola skrip komunikasi. Ingat, orang behavior tidak peduli soal masa lalu, tidak peduli soal perasaan, tetapi yang penting perilaku. Khususnya transactional analysis, maka disebutkan analisis transaksi komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi ada transaksi, ada yang menyampaikan berita, ada yang menanggapi, kan begitu ya. Jadi menurut Eric Berne ada 3 skrip sekali lagi. Yang pertama parent. Skrip parent ini meliputi behavior, perilaku, tingkah laku, pikiran, dan perasaan. Yang di copy, meniru orang tua, dan mungkin juga tokoh-tokoh orang tua. Ya kan gitu ya. Figur orang tua. Anda bisa membayangkan sebagai orang tua. Bagaimana sih sikap orang tua kepada anak-anaknya? Di situ. Saya beri contoh sederhana. Dan ego state parent, adult, child ini tidak ada kaitannya dengan usia. Saya mengamati cucu saya ketika masih berusia 2-3 tahun, itu selalu sedikit memerintah kakaknya yang usianya lebih tua. Ya. Contohnya di situ. Ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada. Kemudian selain parent, adult, orang dewasa. Inilah yang tadi saya kemukakan, skrip yang paling enak, yang paling sempurna adalah orang dewasa. Orang dewasa itu biasanya direct responses. Sekarang dan di sini. Ya. Nah, tadi kalau saya kembalikan contoh ke mbak-mbak yang kerja di counter tadi, dia bukan sikap dewasa. Atau mungkin dia masih muda, bahkan yang mengantar ayahnya mungkin dia bersifat orang tua. Ya kan? Orang tua kan bilang, ngapain saya terima kasih, itu kan anak saya, sudah kewajibannya anak menolong orang tuanya. Padahal mungkin ayahnya itu yang ngantar. Tetapi karena mbak-mbak yang itu dia punya parent, ya ngapain orang tua mengucapkan terima kasih. Mengapain orang tua minta maaf pada anaknya. Kan begitu toh. Dosen-dosen kadang-kadang kan begitu, ngapain dosen minta maaf pada itu. Ya. Ngapain saya yang tua? Meskipun dia masih muda, tapi dia pikirannya diokupasi oleh dia sebagai parent. Sedang adult tidak. Tanggapannya dialogis, langsung. Ya. Yang ketiga, child. Anak-anak. Suka minta belas kasihan, merintih-rintih, kan gitu ya. Kalau Anda perhatikan para politikus di Indonesia, Anda bisa memahami komunikasi macam mana sih yang menunjukkan parent, yang menunjukkan adult, menunjukkan child. Ya. Maaf kalau saya kemukakan, ya kalau ada teman-teman yang penganut aliran Demokrat, itu Pak Bambang itu menunjukkan sangat childish dia. Ini bukan kekanak-kanakan, tetapi pola komunikasinya adalah child.
selalu merasa dia yang dizolimi, ya kan gitu. Nah itu. Kalau anak-anak kalau sudah gitu kan terus nangis, merengek-rengek kan gitu. Ya. Jadi meskipun dia orang dewasa, pola komunikasinya, skripnya bisa child. Tadi saya kemukakan tugas tujuan dari pendekatan ini adalah menolong orang itu menyadari skripnya, ya. Teman-teman semua bisa membuka di internet, ada kuesioner yang sudah dibuat oleh Bernie ini. Saya tidak melihat dalam bahasa Indonesia, banyak kuesioner, tes-tes sederhana untuk melakukan diagnostik. Apakah si A, si B, si C ini skripnya parent, skripnya adult, skripnya child. Itu kan? Nah, kalau itu ditunjukkan, hasil kuesioner tadi ditunjukkan kepada orangnya, tadi saya sekaligus menjawab pertanyaan Bung Alexander Ayub, kalau saya murni sebagai behavior, saya yang mengatakan. Itu seperti dokter kan, sesudah dites, oh Bapak sehat ya kan gitu. Tapi Bapak ada ininya, nah itu berarti dokter yang mengatakan. Tapi kalau hasil kuesioner tadi sudah kita ketahui, ditunjukkan kepada konseli kita, ini loh Bapak, skornya. Jadi menurut Bapak apa? Nah itu sudah ada campurannya dengan humanistik. Oh ternyata Bapak ini ya, nah itu. Jadi lebih soft, lebih lembut. Itu sudah ada pengaruh humanistiknya, ya. Situ Bapak Ibu semua. Sederhana. Di sini bisa cross ya, saya dan Anda. Anda ini bisa suaminya, saya ini bisa konseli kita dan sebagainya ya. Parents to parents, bayangkan itu menuntut kan, pay to parent ya. Itu saling menuntut. Ya. Pengalaman saya mendampingi keluarga Bapak Ibu semua, kalau kita menggunakan teori ini, pendekatan ini, itu perceraian, perselingkuhan itu tidak disebabkan oleh hal-hal yang maha besar. Tidak soal teologi, tidak soal agama, tapi hal-hal kecil komunikasi. Mungkin satu parents, yang lain child. Yang child merengek-rengek, parentnya tidak mau menuntut itu, malah dimarahin. Apalagi kalau dibunyikan, kamu anak-anak sih, istri saya kok seperti anak-anak. Ya, ini cross parent adult. Yang kalau parent adult, yang orang dewasa, yang nggak mau dijajah-jajah, diperintah-perintah. Siapa kamu katanya gitu kan? Kok merintah-merintah saya? Orang tua kan suka perintah-perintah. Ya, disinilah cross Bapak Ibu semua. Bisa adult dan child, bisa child dan ini. Tetapi menurut Eric Bernie, dari pendekatan analisis transaksional ini, yang paling baik adalah adult to adult. Itu tujuannya. Menyadari skripnya, kemudian dengan role play, diubah menjadi adult to adult. Contohnya, ya ini contoh yang paling sederhana. Suami suka memukuli istrinya. Setiap kali itu marah dia pukul. Kalau saya menggunakan kependetaan saya bilang, Ibu, kasihan dong Ibu, Bapak nggak boleh. Dulu janjinya di gereja gimana sih, kan mau mengasihi. Masa sekarang Bapak memukuli itu. Tetapi ketika saya menggunakan pendekatan ini, akan saya latih. Coba Bapak praktekkan di depan saya sama Ibu ya, bagaimana kalau Bapak memukul sekeras-kerasnya sampai istrinya jerit-jerit, itu role play. Nah, coba sekarang Bapak perlembut memukulnya, gitu kan? Sampai suatu waktu 6 kali pertemuan sudah saya ubah menjadi bukan memukul, ketika marah pun menggunakan tangannya untuk mengelus. Nah itu kan, ini kan perubahan. Itu yang selalu saya katakan, bertumbuh, berfungsi secara normal, maksimum pada waktu itu. Jadi itu sekali lagi, kalau saya menggunakan kependettaan saya bilang, Bapak nggak boleh tuh, dosa itu mukul-mukul istri. Janjinya dulu di gereja gimana waktu diberkati kan begitu. Yang sudah
satukan oleh Tuhan, nggak boleh diceraikan oleh manusia. Wah, macam-macam nanti semua teologi keluar semua. Dari Musa, Harun, itu Yosua bisa keluar semua. Sampai Paulus, sampai Tuhan Yesus, sampai kiamat nanti nggak masuk surga, masuk neraka. Saya bisa semua itu. Tetapi saya tidak, karena saya sedang menjadi konselor. Ketika saya menghadapi konseli, saya bukan sebagai pendeta. Saya sebagai konselor. Saya tidak bisa menggunakan peran pendeta saya. Jadi saya latih dia menggunakan tangannya, ya. Bahkan hal sederhana, mungkin selama ini pengalaman saya, ya, istri itu sangat mengharapkan suaminya mencium secara romantis, tapi tidak pernah. Makanya istrinya cari tetangganya di kantor, kan gitu. Nah, itu kan. Jadi soal komunikasi. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan pendekatan analisis transaksional. Itu kita lihat di situ. Ya, makanya sekali lagi pendekatan dan teknik ini selalu menjadi langkah berikutnya dari diagnosa kita. Diagnosa kita apa sih? Ya. Kerangka pikir kita ini psikoanalisa, kita ini humanistik, atau kita ini behavior. Kalau kita behavior nggak perlu itu bicara soal perasaan, nggak perlu saya tanya dia marah sekali, nggak perlu. Langsung aja saya latih tangannya untuk itu. Ya sama kan kalau kita ada orang anak kecil berkelahi itu kan, ayo salaman kan gitu, ayo akur kan gitu. Ya itu kan, tetapi kalau itu langsung suruh salaman, nggak pikir soal perasaanmu bagaimana, apa marah sekali, marahnya dalam atau dangkal, itu nggak perlu, pokoknya salaman, selesai. Ya itu kalau kita menggunakan analisis transaksional. Itu Bapak Ibu semua. Ya, sekarang Ibu Shirley sudah menyinggung di sana sini juga, kita ke behavior sendiri. Jadi behavior itu ada cabang-cabangnya. Sama, mengubah perilaku Ian yang tidak sehat, yang tidak sesuai, yang disebut dengan maladaptive atau maladjustment. Ya. Mungkin omongnya kasar itu dia tiru dari orang tuanya. Karena waktu kecil sampai remaja dia juga selalu dengar kalau ayahnya marah dengan istrinya. Jadi dia mengikuti, memodel dia sebagai suami marahin sama istrinya. Ini bisa karena tidak sadar. Ya. Jadi itu perilakunya diubah. Tujuannya adalah mengajar dan melatih ulang Bapak Ibu semua. Jadi diajar ulang, diberitahu, kemudian dilatih ulang untuk berperilaku yang tidak sehat menjadi adjusted, menjadi adaptif. Itu kuncinya, ya, dalam tingkah lakunya. Ya. Tekniknya bisa mentoring, menjadi mentor, coaching. Jadi seolah-olah konselor itu menjadi coach, pelatih, melatih agar Rian berlatih tingkah laku baru yang sehat, adaptif, dan adjusted. Tadi saya beri contoh ya. Saya tidak akan tanya itu ya soal perasaannya, masa lalunya gimana, itu bukan pendekatan behavior. Saya langsung melatih dia. Ya, pokoknya di rumah dia akur-akur. Dia sudah bisa mengekspresikan dengan cara yang baik misalnya. Ini tokohnya Bruce Skinner dari 04 sampai 90, sekali lagi usianya adalah 86. Bayangkan Pak Albert Bandura dari 25 sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu semua. Ya. Masih supervisi ya. Kalau di menjadi psikoterapi behavior ini ada pusatnya. Bapak Ibu bisa membuka di internet. Kita nggak punya waktu untuk itu ya, tapi Albert Bandura masih melakukan supervisi.
Bayangkan usianya sudah berapa tahun tuh, ya. Terus masih hidup. Mudah-mudahan catatan saya betul, ya. Jadi saya coba cari-cari apakah dia sudah meninggal tapi menurut catatan yang saya temukan dia masih hidup dan masih melakukan pelatihan-pelatihan supervisi orang-orang yang ingin belajar menjadi psikoterapis atau konselor yang menggunakan pendekatan behavior, ya. Luar biasa. Nah, reframing sehari-hari sering kita gunakan. Reframing itu membuat frame baru pikirannya, ya. Yang mungkin dulu berpikir anaknya itu malas, ya kan? Kemudian di orang tuanya di reframe, ya. Ibu Seri memberi contoh, ya. Kalau Bapak Ibu sempat mengunjunginya, heran itu yang menjaga toko, menjual susu, melayani itu ya orang-orang pasiennya, ya kan? Bahkan saya pernah menaik mobilnya itu, sopirnya itu kencang sekali. Dulu saya pikir orang yang tidak sakit jiwa, pasiennya, pegawainya, ternyata pasien juga. Wah, itu kalau sudah marah, jangan tanya itu ngebutnya. Sopirnya Ibu Shirley itu, ya. Jadi reframing. Apa reframingnya? Orang yang skizofrenia pun bisa bekerja. Itu kan berubah. Yang dulu itu secara komunitas itu, ya. Mau sederhana. Pasien, Ibu Sedi menggunakan klien, ya. Klien-klien Ibu Shirley itu diajari musik, itu musik terapi, ya. Itu ya musik terapi, ya. Ya namanya orang schizofren kadang-kadang dia bisa membuat nadanya beda, ya. Dan Ibu Shirley sama suaminya Pak David itu, ya, itu membawa kliennya ikut perjamuan kudus di gereja. Dan gereja majelis tahu, banyak gereja yang menolak. Ngapain orang gila diberi perjamuan kudus, toh nggak ada artinya. Kita nggak tahu orang schizofren itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi lama-lama center ini, pusat rehabilitasi ini mengubah pikiran orang. Bahwa orang yang schizofren pun perlu, kalau yang Kristen ya, yang Islam tidak. Ya. Perlu dilayani perjamuan kudusnya. Banyak gereja yang menolak. Tapi kemudian center ini mengubah, reframe pikirannya. Ya. Mengubah pikiran suami tentang anaknya yang kurang bagus, ayah yang tidak bagus, mertua yang tidak bagus, dicoba diubah. Nah, kadang-kadang kita gunakan kan kalau sedang benci, coba Bapak Ibu pikir yang baik-baik aja ya, suami memang punya kebaikan zaman dulu waktu pacaran, coba ingat. Nah, zaman romantis dulu itu kan mengubah pikiran yang sudah tidak baik tentang keluarganya, diubah. Menasihati, asertif. Ya. Assertive training itu latihan tegas. Ya, tadi saya kembalikan contoh yang paling sederhana dalam kekerasan. Ya. Dan kadang-kadang kan perempuan mengalah, menunduk. Nah, itu bagaimana dilatih untuk berani? Itu dengan role play. Kalau suaminya mau marah, mau mukul, bagaimana reaksinya? Ya. Nah, ini yang harus dilatih oleh polisi sebenarnya, bukan hanya mulutnya, tapi juga gimana sih gerakannya. Kalau suami mau mukul, nangkisnya gimana? Kan gitu. Nah, ini yang belum dilakukan oleh orang Indonesia pada umumnya. Ya, jadi memposisikan perempuan selalu lebih rendah. Kadang-kadang ada hinaan-hinaan. Ya, saya kira ini perlu dilatih dengan assertive training. Ya, memperkuat perilaku yaitu tingkah laku yang sehat. Kemarin sudah saya beri contoh memberi hadiah. Ya, berkaitan dengan hadiah, dengan bonus ketika kita membeli sesuatu, yaitu Shopee, kalau saya lihat Shopee, Tokopedia, apalah Bukalapak itu, hadiah-hadiah itu semua menggunakan teori ini. Ya kan?
Kalau belanja lebih lagi, ayo beli lagi, dapat poin, dapat itu semua itu behavior. Memperkuat tingkah laku yang sehat. Menurut pedagang yang sehat itu yang membeli lebih banyak lagi kan. Dan saya selalu bilang kepada entah yang suka main poin, saya bilang, Mbak, saya tidak perlu poin. Saya bilang ke sini saya mau belanja, harga murah, barangnya baik. Itu kan akal-akalan poin itu. Kalau beli banyak poin itu kan menggunakan behavior. Nah, itu pintar itu orang toko. Namanya psikologi konsumen, psikologi consumer, psikologi pelanggan. Nah, senang kalau diberi hadiah. Ya, tapi saya selalu menjawab ya. Sama kalau ditanya, Bapak punya kartu? Punya, tapi di rumah. Saya bilang, wah kalau bawa kartu nanti dapat poin loh Pak. Itu kan menggunakan teori ini. Supaya saya memberi lebih banyak lagi, supaya saya membawa kartu, supaya saya menjadi pelanggan. Bayangkan membayar 10.000 kalau ada orang 2.000 jadi itu sudah uang besar itu kan. Kelihatannya cuma 10.000. Ya, diberi kartu, itu kartunya harganya cuma 3.500. Ya sudah untung kan? Itu ya. Nah, di situ ya. Dan menghukum tingkah laku yang tidak sehat. Relaksasi Bapak Ibu semua, pernafasan, tarik nafas ya. Hembus nafas, tahan dulu, hembus lagi ya. Kemudian juga dengan musik tadi yang saya bicarakan dengan Ibu Pendeta ya, dengan musik ya. Tertawa, terapi tertawa itu biasanya untuk menghilangkan kecemasan dan ketakutan melalui tertawa, relaksasi, mendengarkan musik yang juga kadang-kadang disebut dengan imagery. Saya lebih suka menggunakan guided imagination, imajinasi yang terbimbing. Ya. Kalau mau digabungkan dengan pendekatan religious resources misalnya, ya. Kita bisa mengatakan Bapak Ibu coba duduk di situ, membayangkan di sebelah duduk Ibu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan merangkul Ibu. Nah, itu kan? Ya. Atau kadang-kadang kita minta coba membayangkan tempat yang indah di situ. Orang Islam itu bagus sekali kan? Kalau Anda itu mengebom, nanti masuk surga ada 70 bidadari. Behavior di sini. Karena Nabi Muhammad itu pedagang, jadi selalu ada upah, ada pahalanya kan gitu. Kalau sholat di masjid pagi hari, subuh itu 10 kali nilainya daripada sholat di rumah. Itu bagus itu Nabi Muhammad. Behavior, menggunakan psikologi behavior, semua di situ ya. Kalau rajin, nah itu nanti dapat pahala juga kan gitu ya. Pendeta-pendeta kadang-kadang di gereja juga begitu kan, kalau perpuluhan rajin nanti masuk surga kan gitu. Ya, semua itu menggunakan behavior, relaksasi. Ya, Bapak Ibu bayangkan di situ, itu wahyu, kita wahyu kalau kita melihat dari sisi psikologi itu semua menggunakan pendekatan behavior. Betapa indahnya, coba bayangkan gitu ya. Ada yang sedikit mungkin asing bagi teman-teman semua yang disebut dengan desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis itu mengurangi ketakutan yang irasional, yang biasanya itu disebut dengan fobia. Ya, saya beri contoh, orang mungkin takut akan anjing. Ya, ada desensitisasi sistematis langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung itu pengalaman saya ya, orang takut cicak itu saya sodorkan gambar cicak dekat sekali itu sudah pingsan, sudah nangis-nangis, sudah teriak-teriak kan gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa minta orang itu duduk, kalau tidak langsung saya tunjukin gambar nih. Coba Ibu kalau 1 meter dari tempat duduk Ibu masih bulu kuduknya berdiri enggak? Oh masih Pak, mundur lagi 2 meter.
Terus saya maju 1 meter kurang sedikit. Wah, masih teriak. Nah, itu berarti masih takut. Lama-lama nanti dalam proses sistematis tadi, akhirnya saya minta ibu itu menyentuh gambar tadi, cicaknya. Dan itu proses sistematis tidak langsung. Tapi belum tentu kalau tidak langsung karena gambar, kalau melihat cicak masih takut. Jadi alih-alih saya membawa gambar, saya membawa cicak. Saya tetap pegang cicak, mungkin mulai dari jarak 2 meter, dia mungkin masih, Bu nanti kalau masih takut itu teriak ya, oh gitu ya. Nah 2 meter, saya kurangi lagi. Oh dia masih berkeringat ternyata, saya mundur lagi 2 meter 10 cm misalnya. Sampai suatu titik dia tidak itu. Dan kemudian saya maju perlahan-lahan, sampai ibu itu bisa pegang cicak. Itu namanya teori atau teknik desensitisasi sistematis. Ya, itu bisa untuk mengurangi fobia, mengurangi kecemasan, dan mengurangi ketakutan. Ingat, kecemasan berbeda dengan ketakutan. Orang bisa mengalami ketakutan dan sekaligus kecemasan. Saya sudah jelaskan ya, tidak perlu saya ulang lagi. Ini Bapak Ibu yang paling sederhana adalah analisis positif negatif. Dalam buku-buku saya selalu saya sebut teknik Apone. Itu untuk pengambilan keputusan. Dan di dalam bahasa, kalau Bapak Ibu membaca buku-buku pastoran klasik, itulah yang disebut dengan fungsi membimbing. Ya. Bisa juga disebut dengan menasihati, tapi saya tidak menggunakan kata menasihati, membimbing. Membimbing itu artinya kita menolong orang yang sedang dalam proses pengambilan keputusan, tetapi mengalami kesulitan. Memilih A atau memilih B. Mau ke kiri atau ke kanan. Kalau memilih ke kiri, positifnya apa, negatifnya apa. Kalau memilih ke kanan, positif, negatifnya apa. Dan itulah sebabnya di sekolah disebut dengan bimbingan dan konseling. Karena aslinya itu adalah menolong siswa untuk memilih jurusan A atau jurusan B. Ke SMU atau ke SMK. Nah itu kan. Memilih memperdalam matematika atau kedokteran atau teknologi atau komputer. Makanya tepat sekali Bapak Ibu semua, sejarahnya maka disebut dengan bimbingan dan penyuluhan. Sekarang menjadi bimbingan dan konseling. Karena fungsi utamanya adalah mengambil keputusan. Ya. Anak ini mau ditempatkan di kelas akselerasi atau tidak? Anak ini sudah layak naik ke kelas berikutnya atau harus tinggal, atau harus mengambil beberapa mata pelajaran yang tertinggal. Jadi semua itulah sebabnya di sekolah disebut dengan BK, bimbingan dan itu. Ya. Dan teman-teman meskipun sudah belajar mengikuti kuliah PCF, kadang-kadang masih bilang membimbing. Ya, padahal sebenarnya yang dimaksudkan mendampingi. Karena membimbing itu hanya salah satu fungsi dari pendampingan pastoral atau pendampingan psikospiritual. Jadi kalau Anda saya membimbing konseli saya, mungkin bisa betul karena sedang menolong orang itu mengambil keputusan, betul. Ya. Mau menikah dengan A atau B, mau menikah atau hidup single, mau punya anak 1 atau anak 2, itu semua membimbing. Bapak Ibu semua bisa memberi nasihat, memberi informasi, pertimbangan-pertimbangan teologis juga di situ. Mau cerai atau tidak cerai? Kalau cerai positifnya apa, negatifnya apa? Kalau tidak cerai positifnya apa, negatifnya apa? Kemudian Bapak Ibu bisa memberi pertimbangan teologis. Tetapi yang utama adalah meminta konseli kita untuk menulis, bukan hanya, ingat Bapak Ibu semua, menggunakan teknik behavior tidak cukup hanya diingat-ingat, ditulis. 1, 2, 3, nanti dihitung-hitung positifnya berapa, negatifnya berapa. Kalau A, negatifnya berapa, positifnya berapa. Jadi kita sodorkan kemudian kepada konseli kita, dan juga ditambahkan tolong ya, menurut saya 1, 2, 3, tadi kayaknya kurang ya, pertimbangan kamu positif negatifnya. Ya, kamu 1 minggu dulu ya.
pikir dulu ke rumah, nanti minggu depan kamu ambil keputusan. Itu. Sama Bapak Ibu semua, mungkin awalnya membimbing ya. Banyak orang kan tidak menerima kenyataan. Ya coba kamu mau terus konseling enggak kan gitu. Kadang-kadang saya tanya, apakah Bapak merasa nyaman dengan saya? Kalau tidak nyaman, tidak apa-apa. Tidak terus konseling dengan saya. Mungkin ada orang lain yang cocok kan gitu. Nah, itu pentingnya satu tim ya. Satu tim. Sayang kadang-kadang kita kan menjadi pemain tunggal. Tapi kalau di klinik harusnya ada banyak beberapa yang ahli ini, ahli itu ya kan gitu. Ini kemampuannya ini, keahliannya begini, Bapak Ibu mau memilih yang mana, itu kan membimbing, mengambil keputusan, dia merasa nyaman dengan konselor yang mana. Itu. Ini contoh Bapak Ibu semua, saya kira ya bisa dilihat itu relaksasi. Dengan jalan Bapak Ibu semua, tidak usah tanya soal perasaan, kita temani jalan kaki, nggak usah ngomong, nggak usah dikasih apa, kita jalan aja di taman. Sesudah selesai jalan kita tanya, bagaimana perasaan atau bagaimana, apa sudah ada perubahan pemikiran sekarang. Jadi bisa, jalan bisa dipakai untuk konseling di tengah-tengah kebun dan sebagainya, ya bisa. Meditasi bisa. Berdoa bisa. Berdoa dengan diam. Kalau kita mau menggunakan doa dari sisi religious resources, sumber daya, jadi doa itu tidak harus selalu omong. Kalau pikiran kita kalau doa itu kan meminta A, meminta B, meminta C, macam-macam doa ya itu. Tapi doa dalam konseling mungkin doa itu silensium, tenang. Ya. Nah kalau dia belum bisa doa tenang, ya berarti dia masih banyak masalah, perlu digali perasaannya misalnya. Ya. Dan saya selalu katakan bahwa doa itu bagus kalau dia ciptakan sendiri sesuai dengan konteksnya. Kalau kita mau belajar dari Rasul Paulus, doa, apa kalau saya sebut maaf ya dengan kata mantra doa yang paling pas yang diciptakan oleh Rasul Paulus dalam pergumulan adalah kata-kata Maranatha, ya Tuhan datanglah. Itu luar biasa. Itu kan doa yang diucapkan Paulus ketika dia mengalami banyak pergumulan di penjara, mengalami sakit dalam tubuhnya, mungkin mau meninggal dan sebagainya. Maranatha, dia minta konkret, Tuhan datanglah. Tidak minta, Paulus tidak minta kekayaan dan sebagainya kan. Tetapi Maranatha, itu kata-kata doa mantra yang luar biasa artinya untuk Paulus ya. Mungkin konseling kita juga kita minta untuk menciptakan doa yang khas untuk pergumulannya. Dan itu jauh punya power, doanya powerful. Bukan doa kita orang yang tidak punya pergumulan itu, kita konselor, bantu dia menciptakan doa yang pas, nyanyian yang pas untuk dia. Ya. Bunga itu relaksasi juga, ya kan? Jadi bunga. Saya kadang-kadang melihat banyak gereja punya halaman luas tidak ada bunganya. Itu ya. Semua tempat parkir. Coba bayangkan kalau itu gereja memang nyaman, dekat Tuhan, barangkali harus banyak bunga-bunga, ditanam bunga-bunga. Ya, ada satu gereja yang saya kenal, Bapak Ibu semua. Kalau kita bilang persembahan itu kan selalu uang ya, ada kantongnya, ada plate-nya. Sementara di lingkungan Katolik yang dimaksud persembahan adalah ekaristi kan, persembahan tubuh dan darah Tuhan. Tapi kalau di lingkungan Protestan itu kan kalau disebut persembahan pasti uang. Ya. Gereja itu beda Bapak Ibu semua. Setiap hari Minggu dia ibadah, semua orang membawa bunga dari rumahnya sendiri yang ditanam sendiri, bukan beli dari toko bunga. Dan itu berarti gereja itu secara tidak langsung meminta warganya untuk menanam bunga. Karena nanti kalau hari Minggu tidak ada
persembahan yang dibawa. Persembahannya bukan uang. Ya. Kita selalu pikir kalau di Indonesia ini persembahan pasti uang, persembahan ini, persembahan itu. Padahal bunga bisa dipersembahkan. Ya. Nah sesudah itu ya dibiarkan ada yang dibiarkan di situ, tapi mungkin juga ibu-ibu mengorganisir menjual itu, titipkan di toko bunga yang baik. Ya. Dan ada ibu-ibu yang mengurus bunga-bunga yang dipersembahkan itu. Ya. Jadi ini contoh ya relaksasi. Ya dengan sauna misalnya, dengan musik tadi sekarang dengan tertawa dan sebagainya. Ini bagian dari behavior relaksasi. Orang tidak usah ditanya soal itu, tapi kalau di bau itu luar biasa. Alkitab menjelaskan di PL ya, PP tidak ada ya karena itu sudah pindah dari budaya Yahudi ke budaya Yunani ya, tetapi persembahan-persembahan itu dengan kemenyan, dengan mur, bau-bauan bunga luar biasa ya. Itu masih dipakai di lingkungan Katolik dengan itu ya, abu itu ya, lonceng apa itu, saya kurang tahu namanya apa itu. Di gereja Protestan simbol-simbol itu semua hilang. Seperti hanya otak saja. Perasaannya tidak disentuh oleh gereja. Ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya kira ini juga relaksasi dengan bunga apa? Daun leng-lengan namanya, bisa cek di internet. Ini kucing. Ya, bisa kalau kita menggunakan behavior itu kan untuk menghilangkan stres Bapak Ibu. Gitu menguap tuh kadang-kadang menghilangkan stres. Bisa dipakai kalau orang itu memang mengalami kecemasan dan ketakutan. Ya. Jadi ada sesuatu yang sederhana, ya tidak usah teori soal psikoanalitik masa dulu. Nah, ini aja ya. Coba perhatikan hewan-hewan itu menghilangkan stres dengan menguap dan membuka mulutnya selebar-lebarnya. Mungkin kalau konseling kita bisa diminta untuk membuka mulut sambil berteriak. Nah, itu bagus sekali. Jadi menghilangkan kekesalan, kekecewaan, kemarahan di situ. Dengan tindakan. Ini contohnya juga dengan gerakan. Contoh lain ya bisa dicek. Ini contoh lain. Ini dengan senam otak bisa juga dipakai untuk menghilangkan kecemasan dan ketakutan, untuk melatih fungsinya relaksasi, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Mohon maaf saya minum. Ya. Nah ini touching. Ya. Nah kalau konseli bisa juga dibantu misalnya yang touching bukan kita, itu saya kira nanti akan menimbulkan. Tapi mungkin orang yang dikasih, ya. Misalnya orang yang mengalami kenyerian yang luar biasa, sakit kanker misalnya di rumah sakit, mungkin istrinya yang diminta untuk mengelus ini ya. Jadi mengelusnya jangan naik turun, tapi dari satu arah ya, dari atas dari sini ke bawah, diulang lagi dari atas ke bawah, bukan naik turun begitu ya. Seperti orang kerokan itu ya. Tapi kerokan pun yang bagus harus dari atas ke bawah, ulang lagi dari atas ke bawah. Nah, ini bisa relaksasi. Tidak perlu ditanya, ya mungkin orang yang mau meninggal sudah nggak bisa omong, cuma teriak-teriak terus, coba di situ. Ini juga salah satu pemijatan, itu behavior juga. Touching. Ya itu. Touch smoothly, ya, menyentuh dengan perasaan. Kalau ini masih mungkin kita lakukan ya, tapi harus permisi juga. Yang penting semua yang kita jelaskan menganut prinsip informed consent. Apapun yang kita lakukan, sentuhan kita harus kita jelaskan tujuannya, dikaitkan dengan diagnosa, dia kaitkan dengan untuk penyembuhan, apapun yang terjadi. Ya. Ini Bapak Ibu juga semua bisa dipakai gerakan kaki dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Ya. Orang yang mengalami kekerasan seksual mengalami perasaan kenyerian yang luar biasa.
kontraksi, ketegangan di sekitar itu ya, bawah perut. Nah, ini bisa lembut. Ya tentu. Mungkin dengan sambil mendengarkan musik, mungkin dengan doa-doa, kata-kata yang khas yang dia inginkan, sembuhkan ya Tuhan, dengan dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Dan biasanya bisa mengurangi stres, ya, karena orang yang mengalami stres karena kekerasan seksual itu mengalami ketegangan yang luar biasa di perut bagian bawah antara pusar dan alat vitalnya, dan itu di sekitar alat vital itu mengalami ketegangan yang luar biasa. Dan ini bisa dipakai orang yang mengalami trauma. Semua itu behavior. Ya, sekarang pindah ke rasional emotif, mengingat waktunya, saya harus sedikit lari Bapak Ibu semua. Rasional emotif itu adalah untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang merusak diri sendiri, yang disebut dengan self-defeating. Kalau tadi perilaku, nah, salah satu turunan dari perilaku tadi adalah pada kognisi. Makanya disebut dengan rasional. Ya. Ada banyak pikiran-pikiran yang merusak diri kita. Itu yang disebut dengan pikiran irasional. Pikiran tidak rasional. Contoh yang paling sederhana mungkin Ian merasa ia cemas kalau tidak minum alkohol. Jangan-jangan loyo nanti. Ya. Kalau tidak minum alkohol, karena kelompoknya semua minum alkohol, saya tidak menjadi lelaki sejati, ya kan gitu. Wah, kalau merokok menjadi lelaki sejati itu behavior. Ya. Makanya itu harus diubah pikirannya yang rasional. Ya. Dan juga untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang bersifat tahayul atau superstitious. Contoh yang paling sederhana, mungkin Ian ini bisa juga punya pikiran, ia ketika mengendarai mobil lewat pohon besar tertentu harus membunyikan klakson untuk permisi pada penunggunya. Ya. Mungkin ada pikiran-pikiran yang tidak irasional yang berkaitan dengan minum alkoholnya juga. Ya, superstitious. Oh, dulu nenek moyang saya selalu ini kok. Itu sudah menjadi budaya kami, ya kalau apa harus minum kan gitu. Di situ bisa juga superstitious, karena dulu itu ya pulau ini diciptakan sambil kakek moyang nenek moyang kami itu waktu bikin pulau ini sambil mabuk-mabuk, bisa terjadi. Gitu. Kalau tidak berarti marah nanti nenek moyang saya kalau saya nggak minum ini kan gitu, bisa. Tokohnya Albert Ellis. Ini luar biasa juga umurnya Bapak Ibu semua, saya kira 90 lebih. Tekniknya penyadaran Bapak Ibu semua, menyatakan ketidaksetujuan dengan cara halus, tanpa menilai. Ya. Jadi ya, kita bisa memberikan pendapat yang berbeda, tetapi dengan cara yang lebih baik. Menurut saya, menurut kamu bagaimana sih? Kan gitu. Menurut saya sebaiknya kamu begini ya, kan gitu. Jadi dia yang menilai tindakannya, perilakunya dulu. Pikirannya dulu. Ya kan? Jadi jangan langsung dibantah. Ya, tapi diikutin dulu, baru kita memberikan pandangan yang berbeda. Ya. Semua teknik behavior lain, relaksasi, pernafasan, tertawa, termasuk Bapak Ibu semua, saya tidak mempraktikkan hipnotis ya. Tetapi hipnotis itu kan fungsinya adalah relaksasi. Ya, yang mengalami ketegangan kemudian ditenangkan dengan menidak sadarkan orang itu, ya. Saya tidak biasa gitu, saya tidak mempraktikannya ya, tetapi orang lain mungkin mempraktekannya ketika mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami ketegangan, orang ditidurkan. Ditidurkan bisa dengan obat, ya kan? Farmakoterapi seperti dijelaskan oleh Ibu Sri, bisa juga menggunakan talk terapi, bisa menggunakan
hipnotis, kan gitu ya. Nah, ada satu tadi rational emotive therapy itu ya, namanya RET atau rational emotive therapy. Ya. Kemudian diubah menjadi REBT, rational emotive behavior therapy. Itu yang mengubah sendiri adalah Pak Eles. Tapi ada tokoh lain, seorang dokter, Bapak Ibu semua, seorang dokter mengubah RET, REBT menjadi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu tokohnya adalah Dr. Aaron Beck. Dr. Aaron Beck ini semua belajar psikologi, seorang psikolog klinis, kemudian belajar menjadi seorang dokter. Jadi di banyak negara itu boleh saja ganti ini, sudah belajar ini, belajar itu untuk melengkapi ilmunya. Ya, nah, banyak orang Indonesia dia baris-baris nih, magister hukum, magister apa, jadi nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, banyakan seorang dokter bisa belajar psikolog klinis, seorang psikolog klinis bisa belajar ke dokter untuk nyambungnya itu ya. Nah, itu karena itu dia poinnya pada profesional. Dan itu saya kira itu ya. Ini contohnya saya kira penting mengubah pikiran yang tidak rasional menjadi pikiran yang rasional. Ya, ini saya kira oke. Jadi pertama memperhatikan pemicunya. Ya, sebagai contoh tadi, ketika saya melewati pohon besar, kalau saya tidak membunyikan klakson atau mungkin mendengar cerita di situ ada kecelakaan, ya. Kenapa tidak ada kecelakaan? Oh, pantas. Karena kemarin lewat di situ nggak ngelakson, pantesan dia mobilnya terguling di jembatan itu atau di bawah pohon besar itu. Jadi kan kemudian saya mendengar cerita itu macam-macam, jadi percaya kan, believe. Jadi ada pemicunya, E-nya itu. Kemudian believe. Saya percaya, saya menafsirkan, saya berpikir, oh ya memang ya rasional, seolah-olah rasional. Kalau kita lewat situ nggak ngebel, pasti kita akan mengalami kecelakaan. Atau paling tidak merasa tidak nyaman lewat di situ. Dengar cerita macam-macam di kamar itu dulu begini ya. Saya dulu tinggal di asrama, selalu ada cerita, katanya ada orang jalan di kamar itu dari ujung ke ujung, itu selalu diceritakan. Ya. Ada orang yang melempari pasir dan sebagainya. Apa ada? Saya kira enggak ada, menurut saya yang rasional ya. Tapi karena itu cerita, jadi kita percaya. Oh memang ya, mungkin jadi dari dengar cerita tadi, tidur jadi mimpi. Kok tadi malam memang ada loh. Padahal mungkin enggak ada, tapi perasaan sendiri seperti ada. Berpikir tentang A. Ya. Kemudian feelingnya juga terjadi. Nah, caranya dispute, caranya memotong di situ. Ya. Kita sadarkan orang itu. Keyakinannya diubah tentang A, kan gitu. Saya beri contoh, ayah saya orang sederhana, pendidikan SD zaman Belanda, ya kan. Kita kadang-kadang malam hari lewat kuburan ya, lewat kuburan. Itu gadis-gadis kampung kalau mau ke masjid itu selalu berteriak-teriak di lewat kuburan itu. Katanya ada yang yang melempar pasir di atasnya itu. Dan ternyata ayah saya mengajak saya, ya kan? Ketika teman-teman perempuan itu lewat itu tidak ada. Saya diajak naik ke kuburan malam hari, ya. Tempat di mana ibu dan ayah saya sekarang dikubur di satu desa di
Kulon Progo. Jadi itu ada pohon besarnya dulu. Sekarang tidak ada lagi pohon besar. Jadi ayah saya kalau ada gadis itu yang saya diajarin melempar pasir untuk membuktikan kalau ada lemparan pasir pasti ada orang yang melempar di atas, menakut-nakuti kan gitu. Itu teman pemuda lain yang menakut-nakuti biar mereka nggak lewat di situ. Senang kalau teman-teman gadis-gadis itu lewat situ teriak-teriak gitu. Jadi ketawa-ketawa di atas kuburan itu karena kuburannya lebih atasnya. Pohon besar itu nggak ada lagi. Jadi ayah saya sampai mengatakan, kalau itu ada fenomena, ada suara, itu kalau enggak dari luar, itu dari dalam hatimu sendiri. Saya bilang begitu belajar psikologi ini, waduh bapak saya ini hebat ya, cuma lulusan SD enggak belajar psikologi ke Skinner atau ke Albert Bandura atau ke Ehrenberg, ya kan. Dan itu yang harus dipotong. Kepercayaan irasional itu tidak ada, harus dibuktikan kan gitu ya. Sehingga sesudah dispute itu kepercayaannya, pikirannya berubah dari rasional menjadi tidak rasional. Sehingga F kalau lewat situ nggak takut. Sehingga kalau saya disuruh ya, ayah saya itu pedagang, kadang-kadang harus mengambil barang dagangan di desa lain, atau kadang-kadang harus menagih uang yang dipinjam oleh orang, nanti harus dikembalikan dalam bentuk barang, saya berani malam itu, sebelumnya tidak berani. Karena saya juga percaya bahwa di situ ada penunggunya. Dan saya pikir ternyata ayah saya seorang konselor zaman dulu yang itu. Dia selalu, saya masih ingat, pokoknya kalau ada fenomena, ada suara, ada gerakan, kalau enggak dari dalam, dari luar memang ada dari dirimu sendiri. Berarti kan perasaan, kita yang menciptakan sendiri. Pikiran-pikiran yang irasional. Ayah saya termasuk orang CBT ternyata ya, atau REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Ini bisa diajarkan ya oleh orang tua, oleh itu, dan dispute dan menantang, menggunakan keterampilan menantang bahwa itu tidak betul dan ada bukti ya tidak betul, sehingga akhirnya orang memiliki pikiran yang rasional sehingga perasaannya berubah dan perilakunya berubah, berani melewati wilayah itu dengan tenang tanpa harus membunyikan klakson misalnya, ya, untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan tertentu. Ini sudah tua, ya. Bayangkan tahun 21, sekarang sudah berapa tahun tuh. Bapak ini masih hidup. Ehrenberg ini seorang psikolog yang kemudian belajar MD, medical doctor, masih hidup. Dan itu anaknya. Anaknya Judith Beck itu yang melanjutkan karir ayahnya. Sekaligus menjadi sekretaris, menyusun banyak buku dan sebagainya. Banyak sekali buku-buku yang dikarang oleh Pak Beck ini, dan beberapa buku ada di rak saya, di belakang saya ini. Ya. Dia masih hidup sampai sekarang, lahirnya 21. Sudah sangat tua, kalau jalan sudah dituntun-tuntun oleh Judith Beck, anaknya. Sekaligus melanjutkan karirnya. Nah ini Bapak Ibu semua, pendekatan yang terakhir sebelum ke pendekatan integratif, sebelum nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Tokoh dari pendekatan reality therapy atau terapi realitas adalah William Glasser. William Glasser berpendapat bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, ingin bertahan hidup. Kemudian sense of belonging. Kemudian power. Kemudian freedom. Kemudian fun. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita soal teologi, kemakmuran, dia mengikuti ini. Pokoknya kuncinya adalah self-actualization.
self actualization yang paling puncak kalau saya bebas, saya bisa fun, saya bisa berkeliling kemana-mana, saya punya uang banyak, kan gitu ya. Dan tidak jarang Bapak Ibu semua, maaf ya, para evangelis di TV di Amerika, di seluruh dunia itu orang hebat. Semua hampir punya jet pribadi, punya mobil-mobil yang bagus ya. Saya punya kenalan seorang pendeta senior di Medan, sebuah gereja mega church yang mengaku gerejanya 25 itu kalau saya tanya kepada dia itu kadang-kadang dia pamer kartu gerejanya lebih dari 10. Ya, itu. Luar biasa ya, maaf, dan mobil yang paling bagus di kota Medan. Teologi kemakmuran, ya, saya tidak mengkritik gitu ya. Tetapi Bapak Ibu semua, menurut William Glasser, ingat William Glasser ini seorang dokter juga ya, bukan hanya orang sembarang. Jadi menurut William Glasser, ya, dasar dari pemikiran William Glasser adalah yang disebut dengan dia menulis sendiri, menciptakan teori yang disebut choice theory, teori pilihan. Jadi bagi Glasser yang ahli jiwa ini, kedokteran jiwa, tidak ada orang sakit, tidak ada gangguan jiwa. Bagi dia, orang sehat atau tidak sehat itu adalah pilihan. Memilih sehat atau memilih tidak sehat. Jadi bagi dia tidak ada itu orang terganggu jiwanya. Yang ada adalah orang memilih terganggu jiwanya. Ini menurut William Glasser. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, William Glasser percaya bahwa manusia itu kan harus otonom sebagai makhluk sosial. Dia memiliki kemampuan untuk memilih dan sekaligus juga bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi bagi William Glasser dan alirannya ada center yang mendidik, ada S3 dan khusus mempelajari ini dan juga praktisi aliran ini, reality terapi ini, ya. Tidak ada kata maaf. Dia tidak bisa nerima kalau konselingnya, oh saya minta maaf ya, saya tidak tahu ini, tidak tahu itu. Jadi, langsung straight to the point. You harus bertanggung jawab pada pilihanmu. Ya. Orang jadi skizofren atau tidak itu pilihan. Itu bagi, nah ingat, teori ini bukan hanya teori omong kosong, tapi sudah dipraktekkan di penjara dan sebagainya. Jadi kalau saya tarik, korupsi Indonesia ini tidak perlu ada pengadilan yang panjang lebar. Orang bisa memilih tindakannya. Kalau saya jadi pegawai negeri, korupsi ubah saya apa? Misalnya ditembak, itu ditembak keinginan sendiri misalnya. Jadi semua ada pilihannya sehingga jenis hukumannya juga ditentukan oleh dirinya sendiri menurut William Glasser. Kalau saya korupsi 1 miliar dendanya apa? Nah, itu ditentukan sendiri. Bukan ditentukan oleh pengadilan yang ada tafsir ganda, tafsir itu yang tidak adil, karena yang menentukan diri sendiri. Semua tindakan harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri karena itu pilihan. Korupsi adalah pilihan. Ya. Jalan tidak tertib itu pilihan. Bukan karena takut polisi. Saya kira ini menarik ya menurut saya, bisa dari ya, dan yang William Glasser ini mempraktikkan di teorinya di penjara, di rumah sakit karena dia sebagai seorang juga di panti asuhan dan sebagainya. Ya. Inilah William Glasser, lahir tahun 25, meninggal tahun 13. Dan sekali lagi saya ingin katakan para tokoh ini berumur panjang. Ya, jadi hidup sehat itu membuat umur panjang. Tadi sudah saya kemukakan. Jadi masalah itu muncul ketika kita dikontrol orang lain. Itu salah satu sumber penyakit. Kita tidak bertanggung jawab atas diri sendiri, tetapi kontrol orang lain.
Ketika itu terjadi, itu ada resistensi dan mungkin ada gangguan jiwa. Ya, tadi saya katakan, bagi William Glasser tidak ada kata maaf. Karena semua adalah pilihannya sendiri. Dan itu berarti karena pilihannya sendiri, teman-teman semua, perubahan dan pertumbuhan juga harus dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan dia mau berubah atau tidak, itu adalah pilihannya sendiri, dan orang yang paling menentukan berubah atau tidak dirinya sendiri, itu berarti menggunakan aliran itu. Mungkin orang itu mengucapkan tidak sadar, tapi penemunya adalah William Glasser dengan reality terapinya. Nah, itu berarti tujuan konseling kita adalah membantu KI untuk memilih agar dia hidup bahagia sesuai dengan kenyataan yang ada. Pilihannya. Kamu mau bahagia atau tidak, pilihanmu sendiri. Ya. Terapi ini tidak berpikir soal perasaan, soal apa-apa, ya yang penting masa sekarang. Mungkin persoalan itu juga muncul karena relasi yang salah. Karena dia tidak mau dikontrol atau dia bahkan mengontrol orang lain. Terapi ini, aliran ini, pendekatan ini menggunakan semua teknik pendekatan behavior yang lain. Mengajar bahwa konseli harus bertanggung jawab dan melatih konseli untuk mengubah pikiran dan tindakan sendiri. Itu kunci. Ya. Ketika dia sudah menyadari tanggung jawabnya, berarti dia itu sehat. Ya. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, pendekatan behavior khususnya mengajar. Jadi hampir semua pendekatan behavior dari Adlerian, dari transaction analysis, dari behavior sendiri, dari rational emotive terapi, dari realitas, semua kalau masih ingat apa yang saya kemukakan, peran atau posisi dari konselor adalah sebagai pengajar, sebagai pelatih, dan kalau itu diikuti aslinya, itu berarti konseli pasif, yang aktif adalah konselornya. Semua sudah saya buka, ya. Dalam buku saya sudah saya jelaskan kelebihan, ya. Kalau teman-teman membaca bab 8 sudah saya jelaskan teknik-tekniknya, meskipun tidak terinci. Ini rincian dari teknik-teknik yang saya sebutkan dalam buku saya di bab 8. Tujuan konseling juga sudah saya kemukakan tadi. Pandangan kelompok aliran itu tentang manusia, peran konselor sudah saya kemukakan juga, dan ternyata menurut saya, sudah saya jelaskan dalam buku saya, setiap aliran punya kelemahan, punya keterbatasan. Nah, itulah sebabnya saya memilih menggunakan pendekatan yang ke-10 adalah pendekatan yang disebut dengan eklektik. Ekalio itu memilih dari kelebihan dari setiap pendekatan, kemudian digabungkan. Tekniknya juga diambil dari pendekatan yang berbeda-beda untuk menolong konseli kita. Pertama disebut dengan eklektik, kemudian dalam perkembangannya disebut dengan integratif, dan kadang-kadang saya sebut juga dengan pendekatan alternatif. Tidak memilih A, memilih B, tetapi pendekatan yang berbeda, yang ke-10, yang merupakan gabungan. Kadang-kadang dalam buku saya juga menggunakan istilah pendekatan jamak, karena lebih dari satu pendekatan dan lebih dari satu teknik yang diambil dari berbagai pendekatan. Berulang-ulang saya kemukakan, ketika Bapak Ibu membaca di buku, membaca di flyer, ada terapi ini, terapi itu, kemudian dengan kerangka 3 hari ini,
Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa, ternyata aliran terapi ini, pohonnya ini, rumpunnya ini. Pantesan ya begini. Jadi itulah kerangka pikir kita, mudah-mudahan terbangun di situ. Dan kalau tidak terbangun sekarang tidak apa-apa. Masih memerlukan waktu, belajar kembali, cek di internet dan sebagainya, ya. Paling tidak kembali ke bab 8. Saya tidak sempat menjelaskan kelemahan-kelemahan setiap aliran, setiap pendekatan, setiap teknik, tetapi silahkan dibaca di situ. Ya. Saya sendiri sebagai seorang yang menganut aliran integratif, mulai dengan client center, mendengarkan perasaan orang, menerima apa adanya. Kemudian kalau diperlukan saya menggabungkan dengan behavior. Saya beri contoh, kalau ada kekerasan di rumah tangga, tentu saya akan tanya, akan saya minta dia menceritakan dulu pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaannya. Baru kalau diperlukan, kalau itu sudah cukup, saya tidak perlu teruskan. Tapi kalau perlu latihan tertentu dengan role play, ya itu saya gunakan pendekatan behavior. Contoh yang paling sederhana, saya sudah kemukakan ketika saya mau menggunakan pendekatan Gestalt dengan teori dengan teknik kursi kosong, orang saya minta untuk relaksasi dulu, ya kan? Kemarin saya minta dia untuk tarik nafas dulu, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, lepaskan lewat mulut perlahan-lahan. Untuk menjaga ketenangan. Bisa juga mendengarkan musik, ya. Nanti ketika kita lihat religious resources, kita juga bisa menggunakan nyanyian-nyanyian gerejawi yang pas. Sayang nyanyian-nyanyian gerejawi terlalu teologis dan dogmatik. Di Kidung Jemaat hampir saya tidak menemukan maaf kalau yang menggunakan Kidung Jemaat ya, hampir tidak ada pendekatan yang menyentuh perasaan. Banyak di situ malah perintah, nyanyian itu perintah kepada kamu, katanya banyakmu ya, jiwamu memuji itu, mu itu memuji siapa? Kemudian yang memerintah siapa? Itu kan masih pengaruh misionaris Barat yang mengajari kita untuk memuji Tuhan. Dan saya kira kita harus berpikir menciptakan nyanyian-nyanyian baru. Nyanyian-nyanyian di lingkungan Katolik jauh lebih jauh lebih bervariasi karena menggunakan budaya daerah dan juga melibatkan emotion. Ketika saya mengikuti ibadah hari Minggu yang daring, sangat tersentuh ketika saya mendengarkan nyanyian komuni batin, dan nyanyian semacam itu tidak ada. Ya, di gereja saya selalu hanya untuk berdiri, duduk kan gitu, berdiri lagi gitu ya. Tapi tidak ada sentuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu semua yang tidak Katolik ya, mendengarkan itu komuni batin. Nyanyian itu sangat indah dan diciptakan itu ketika COVID ini. Ya, saya kira luar biasa. Dan itu berarti penciptanya memiliki nilai seni yang dalam. Bukan hanya sekedar dogmatik yang mengajar kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya. Dan saya kira lebih banyak kitanya dan kami dibanding dengan tadi seperti misionaris zaman dulu yang mengajari kita kamu harus memuji, harus begitu ya itu. Harus menyembah Tuhan, harus harus ini. Siapa yang memerintahnya? Ya kalau Tuhan ya harus ada kata Tuhannya, bukan kamu. Jadi subjeknya mana itu? Ya, saya kira teman-teman di lingkungan Protestan harus kritis, bersikap kritis tentang nyanyian-nyanyian jikalau mau dipakai untuk proses konseling. Kalau mau untuk liturgi, monggo, silahkan ya. Saya kira di situ. Nah, ya tadi saya sudah kemukakan, bisa juga client center, gestalt, behavior, existential. Kenapa existential sebagai sebuah titik akhir? Karena itu kita juga harus menolong konseling kita menemukan makna hidup. Ya. Menemukan nilai penderitaan yang kita alami itu. Dan itu dari sisi teologis kita belajar banyak di situ.
dari para nabi, para rasul, yang di Alkitab banyak contoh bagaimana melalui penderitaan itu menemukan makna hidup. Dan itu berarti pendekatannya client center, gestalt, behavior, existential. Tekniknya berarti bersikap empati, mendengarkan, kadang-kadang tafsir mimpi, mungkin kalau behavior bisa juga apone, dan menolong orang itu menemukan makna kehidupannya. Nah, disinilah sedikit foto saya pampang ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, di link website ini, di situ Psikologi Today, www.psikologitoday.com, itu Psikologi Today ini adalah sebuah majalah tentang psikologi, yang itu hampir semua memuat semua pendekatan. Tidak hanya 9 yang kita diskusikan kali ini, tapi juga pendekatan yang lain. Ya, di situ. Nah, itu sebagai penutup. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan memahami itu dan sebagainya, sekali lagi bisa cek di bab 8, bisa cek di internet, di dunia maya, juga bisa kembali ditanyakan kepada saya. Mungkin juga sekaligus bisa juga kunjungi Aktif Faktual, karena semua kuliah ini di siar tunda. Jadi masih ada beberapa peserta yang mungkin karena hambatan tertentu tidak mendengarkan langsung kuliah, bisa kunjungi Aktif Faktual yang sengaja dibuat oleh Akpi. Nah, itulah quote of the day, integratif pendekatan dan teknik konselingku. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, peserta, partisipan PCF 18 bisa membuat quote of the day sendiri, ya. Luar biasa kalau Bapak Ibu menciptakan itu dan dipasang di Facebooknya masing-masing, ya. Itu berarti menyebarkan semangat konseling, hidup sehat holistik, dan ingat sekali lagi, umur panjang. Doa saya sederhana, ayah saya meninggal di usia 88 tahun. Mudah-mudahan Tuhan memberkati saya juga, usia 88 masih berguna untuk anak cucu dan orang-orang lain. Saya pikir di situ, ya. Nah, situlah ini referensi tadi, sama ini juga bisa dipakai sebagai sebuah link untuk melihat pendekatan-pendekatan psikologi tadi, pendekatan-pendekatan psikoterapi, pendekatan-pendekatan konseling. Ya, bisa dilihat itu nanti berbagai pendekatan ada di situ. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.